Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnan Rifaldi Silaban dengan NIM 2215050047. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh, yang mana mata kuliahnya yaitu tafsir modern dan tafsir kontemporer. Langsung saja ke pembahasannya. Tafsir Al-Manar merupakan salah satu karya tafsir Al-Quran modern paling berpengaruh di dunia Islam, yang dikenal dengan corak adabi ijtimai atau sastra dan sosial masyarakat. Karya monumental ini tidak hanya menafsirkan ayat-ayat suci, tetapi juga menjadi manifestasi dari gerakan Islah atau reformasi yang berusaha membangkitkan umat Islam dari kemunduran di awal abad ke-20. Tafsir ini memiliki dua tokoh utama yang berperan penting dalam penyusunannya. Yang pertama, Muhammad Abduh sebagai penggagas dan penulis awal, serta muridnya yaitu Muhammad Rashid Ridho yang menyempurnakan dan menerbitkan karya tersebut. Yang pertama, biografi penulis. Yang A. Muhammad Abduh. Sebagai seorang ulama besar dan pemikir reformasi dari Mesir, Muhammad Abduh adalah salah satu murid terkemuka dari tokoh revolusioner yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri gerakan Islam modern yang menyerukan pembaharuan dalam pendidikan, pemikiran, dan hukum Islam. Muhammad Abduh berpandangan bahwa umat Islam mengalami kemunduran karena terlalu fanatik pada madhab dan tradisi, serta meninggalkan ajaran Al-Quran yang rasional dan dinamis. Tafsir Al-Manar bermula dari kuliah tafsir yang disampaikan oleh Muhammad Abduh di Universitas Al-Azhar Kairo sejak tahun 1899 Masehi. Muhammad Abduh menafsirkan Al-Quran secara lisan dengan memprioritaskan pemahaman makna, tujuan, relevansi sosial dari setiap ayat. Yang kedua, Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah murid setia dari Muhammad Abduh yang berasal dari Suriah. Ia sangat mengagumi pemikiran gurunya dan bertekad untuk menyebarkannya. Pada tahun 1898, ia mendirikan majalah Al-Manar yang menjadi wadah utama bagi pemikiran-pemikiran reformis. Di dalam majalah inilah ia mulai menerbitkan catatan-catatan kuliah tafsir Muhammad Abduh. Setelah wafatnya Muhammad Abduh, Rashid Ridho melanjutkan proyek tafsir ini. Ia mulai dari surah An-Nisa hingga surah Yusuf. Ia tetap berusaha mengikuti manhaj atau metode gurunya, meskipun pada bagian-bagian akhir tafsir pandangan-pandangannya yang lebih konservatif mulai terasa. Yang kedua, latar belakang dan tujuan penulisan. Penulisan tafsir Al-Manar tidak lepas dari kondisi dunia Islam di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Umat Islam saat itu menghadapi tantangan besar, yaitu yang pertama, sebagian besar wilayah Islam berada di bawah kekuasaan kolonial. Yang kedua, banyak ulama yang terjebak pada taklid atau mengikuti secara buta dan menolak ijtihad atau penalaran mandiri. Yang ketiga, karya-karya tafsir tradisional dianggap tidak relevan karena syarat dan dengan cerita-cerita Israiliyat atau kisah-kisah dari tradisi Yahudi dan Kristen yang tidak terverifikasi, dan perdebatan gramatikal yang rumit dan filosofis yang jauh dari realitas sosial. Menanggapi kondisi ini, tafsir Al-Manar hadir sebagai solusi.
Tujuan utamanya adalah untuk yang pertama, mengembalikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup. Tafsir ini menekankan bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab ritual, melainkan panduan praktis untuk membangun peradaban dan masyarakat yang maju. Yang kedua, membangkitkan semangat ijtihad. Penulisnya mendorong para pembaca untuk menggunakan akal atau akli sehat dan menggunakan akal sehat dan pemahaman yang mendalam terhadap nas atau nakli agar bisa menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, membantu syubhat atau kerancuan orientalis. Tafsir ini juga bertujuan untuk membantah keraguan yang dilontarkan oleh para orientalis barat terhadap ajaran Islam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenal tafsir Al-Manar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.